Halo para kaum dingdonger, welcome to my jungle in the Cerot. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Special Sister in Law 2019. Saya kira cuman martabak aja yang spesial, ternyata film juga ada cuy. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tinggal bersama dengan kakaknya yang sudah menikah. Udah segitu aja cuy, malu aku. Mending kita langsung edankan aja ke ceritanya. Let's go. Film ini dibuka dengan dia lagi prianya cuy. Kenapa hampir di setiap film pemersatu bangsa dirinya selalu hadir? Kasih kesempatan lah buat artis yang lainnya kampret. Ya udahlah, kita lanjut cuy. Film dibuka dengan sepasang suami istri yang sedang rapat rumah tangga. Suaminya bernama John Sok dan istrinya yang sangat aduhai sekali bernama Eun Ha. Di sini, John Sok bilang kalau adiknya yang sedang dipenjara besok sudah bebas. Jadi John Sok meminta izin pada istrinya untuk sementara waktu adiknya tersebut akan tinggal di rumah ini. Istrinya pun tidak keberatan kalau adik iparnya akan tinggal di sini. Karena si Eun Ha memiliki badan yang langsing cuy, jadi mana mungkinlah dia keberatan. Kecuali badannya gemuk, nah baru dia keberatan, iya nggak cuy? Besok harinya adik John Sok datang. Adiknya ini bernama Jonyo. John Sok terlihat senang adiknya tersebut sudah bebas. Si Jonyo sangat kagum pada kakaknya karena sudah memiliki rumah yang sangat bagus dan juga nyaman. Tidak lama Eun Ha datang. Jonyo lantas memberi hormat pada kakak iparnya tersebut. Dan saat melihat Eun Ha, Jonyo langsung terpana kaku tak berdaya melihat wajah cantik kakak iparnya tersebut. Eun Ha pun hanya tersenyum melihat Jonyo sudah datang. Eun Ha lalu pergi untuk menyiapkan makan malam. Dan sepertinya si Sonyo ini memiliki buih-buih sarang heo kepada Eun Ha. Karena dari tadi terus saja melihat ke arah Eun Ha. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka bertiga sedang menikmati makan malam bersama. Setelah selesai makan, terlihat Eun Ha yang sedang di luar dan merasa tidak tenang dengan kehadiran adik iparnya tersebut. Tidak lama, Sonyo datang menghampiri Eun Ha. Di sini Eun Ha bertanya tentang masa lalu Sonyo yang membuatnya bisa masuk penjara. Tapi Sonyo tidak mau mengatakan tentang masa lalunya tersebut. Karena itu hanyalah sebuah masa lalu yang tidak perlu untuk diingat kembali. Eun Ha pun lalu masuk ke rumah untuk melakukan ritual penggeprekan dengan suaminya. Besok paginya John Sok pamit untuk berangkat kerja. Setelah itu terlihat Eun Ha sedang ngobrol dengan Sonyo. Di sini Eun Ha bilang, kenapa Sonyo tidak pergi keluar untuk bermain atau mencari pekerjaan? Sonyo bilang kalau teman-temannya tidak ingin bertemu lagi dengannya. Dan kalau untuk mencari pekerjaan, Sonyo masih ingin menikmati hidup setelah sekian lama dirinya di balik jeruji besi. Karena penasaran, Eun Ha mencoba untuk bertanya kembali pada Sonyo tentang masa lalunya. Tapi Sonyo tetap tidak ingin mengatakannya. Lalu Sonyo bilang dia akan menceritakannya tapi dengan syarat Eun Ha harus bermain adu gacor dengan dirinya. Eun Ha yang mendengarnya langsung marah dan berkata kalau dirinya adalah kakak ipar kamu. Dan Sonyo harus menghormati Eun Ha seperti menghormati John Sok yaitu kakaknya si Sonyo. Eun Ha pun lalu pergi untuk membersihkan meja makan. Singkat waktu, malam harinya, John Sok pulang ke rumah bersama dengan seorang wanita. Wanita ini adalah adiknya Eun Ha yang bernama Jenny. Eun Ha lalu mengajak Jenny untuk pergi ke kamar. Malam harinya terlihat Eun Ha sedang mencari sesuatu di dalam lemari. John Sok yang melihatnya lalu bertanya, "Bebeb, sedang mencari apa?" Eun Ha bilang kalau dirinya sedang mencari obat, karena merasa tidak enak badan. John Sok lalu mengambil obat dan memberikannya pada Eun Ha. Dan Eun Ha pun langsung meminum obat tersebut. Di tengah malam, John Sok melihat Eun Ha yang sudah tidur dengan Tibra. Dirasa sudah aman, John Sok lalu pergi ke kamar Jenny. Dan ternyata obat yang diberikan oleh John Sok adalah obat tidur. Dia sengaja memberikan obat tersebut pada Eun Ha agar John Sok bisa leluasa bermain kuda lumping bersama dengan Jenny. Besok paginya, John Sok dan Jenny pergi untuk berangkat kerja dengan begitu romantis.
Dan ternyata Sonyo melihat mereka berdua sedang berjalan dengan mesra layaknya sepasang kekasih. Singkat waktu, siang harinya, Sonyo bilang pada Eunha kalau tadi pagi dirinya melihat Jonsok dan Jenny sedang jalan bersama dengan sangat romantis layaknya sepasang kekasih. Tapi Eunha tidak percaya pada si Sonyo. Eunha mengira kalau Sonyo sengaja berbohong agar dirinya bersama dengan Jonsok menjadi tidak akur, dan membuat Eunha merasa patah hati. Karena Eunha tahu kalau dirinya pernah menolak Sonyo untuk melakukan ritual penggeprekan dengannya. Eunha lalu teringat ketika Jonsok dan Jenny secara bersamaan pulang ke rumah. Dan setelah minum obat yang diberikan oleh Jonsok, kepalanya menjadi pusing. Dan hal itu langsung membuat Eunha merasa penasaran. Singkat waktu, malam pun datang. Sebelum tidur, Eunha kembali meminum obat tersebut. Tapi ternyata, si Eunha tidak meminum obat tersebut dan mengeluarkan obat tersebut dari mulutnya. Saat tengah malam, Eunha melihat Jonsok tidak ada di sampingnya. Dia pun lalu pergi keluar dan langsung disambut oleh suara pemersatu bangsa dari kamar Jenny. Eunha langsung sakit hati ketika melihat Jonsok dan Jenny sedang asik bermain kuda lumping. Pagi harinya Eunha bilang pada Sonyo kalau mereka berdua ternyata memang berselingkuh. Sonyo langsung tertawa karena Eunha tidak percaya padanya. Eunha merasa kecewa dan tidak menyangka kalau Jonsok telah bermain kuda lumping bersama dengan adiknya sendiri. Setelah itu mereka berdua lalu mabok tuak bersama. Dan setelah itu mereka pun langsung saja melakukan penggeprekan. Besok harinya Eunha pamit pada Jonsok untuk pergi ke rumah orang tuanya. Jonsok yang mendengarnya merasa aneh dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mengedankan. Gimana cuy dengan filmnya? Cukup unik bukan? Kesimpulan dari film ini, jika kalian ingin mencari pasangan, carilah wanita atau pria yang sedang galau. Karena disitulah kesempatan terbuka bebas cuy. Iya. Oke lah, kalau suka dengan videonya, jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.